pasti orang yang punya kualitas dia akan meningkat dengan caranya. Ya. Siap? Siap. Dan beliau dikenal dengan, kalau tadi Panglima Gahar, yang ini siapa yang tahu? Karena ini agak berubah Pak, agak berubah sedikit. Kalau tadi Panglima Berlian, kalau yang ini Raja Berlian. Masih aku beliau. Nah, mulai sekarang amati beliau. Senyumnya saja menyimpan sejuta rekaman. Oke. Ya, selanjutnya ini tentunya sudah sering dengan kita setiap hari. Beliau ini sangat humble, tidak mengenal saya ini siapa, tapi berpikir bagaimana Anda itu ke depan bagaimana. Dan tentunya hari ini kita berkumpul di ruangan yang berbeda, karena mitra-mitra kita mungkin hari ini sedang berjuang di lapangan, betul? Di terik panasnya terik matahari, tapi hari ini kita menikmati AC yang sangat nyaman. Ini semua adalah berkat bimbingan beliau. Ya, siapa beliau? Beliau adalah orang yang setiap hari bertemu dengan kita, konsultasi di rumahnya, walaupun sebenarnya beliau ini sudah levelnya sangat tinggi, namun mendengarkan kita di level rendah ini no problem. Siapa beliau? Orang yang sangat kita hormati, kita hargai. Beliau adalah Juragan Berlian, Bapak Haji Erwin Faisal. Dan jika Anda 3 tahun 4 tahun ke depan masih bersama beliau, saya pastikan Anda pasti menuju puncak kejayaan seperti ini. Yang keempat, dari semua beliau-beliau ini, Bapak founder-founder kita, beliau inilah yang menjadi generatornya, yang menjadi bapaknya, yang menjadi biang pemikirannya, sehingga MJA ini bisa dari berkedip menjadi cemerlang, dari kecil menjadi besar. Dan ide-ide beliau tidak perlu diragukan lagi, dan insya Allah berkat bimbingan beliau ke depan MJA bukan hanya nasional, tapi akan menjadi perusahaan internasional. Siapa beliau? Tidak diragukan lagi, beliau memiliki julukan Dewa Berlian. Kasih aplaus untuk Bapak Haji Christian Arimawan. Dan nanti beberapa waktu ke depan beliau semua akan mengajak kita untuk berkomunikasi, untuk bertanya, untuk memikirkan bagaimana MJA ini ke depan betul-betul bisa mensukseskan kita semua. Setiap dari kita memiliki kekayaan yang melimpah dan berkah, semuanya akan dibedah oleh beliau-beliaunya yang ada di depan. Siap? Siap. Tapi senyum dulu. Orang sukses gak gampang panik. Paniknya itu cuma kalau gulungannya gak ada. Oke. Agar acara ini hikmat dan berjalan dengan ridho dan rahmat Allah SWT, kami persilakan untuk berdiri. Mari sebelum acara kita mulai, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini mendapatkan berkah, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang mulia, yang baik. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan eksklusif pimpinan MJA dengan 4 founder PT Makin Jaya Agung di Aston Lampung City Hotel, Lampung. Sebanyak 56 pemimpin MJA menghadiri meeting eksklusif bersama 4 founder di Aston Lampung City Hotel Aisda Haji Yoyo Dwi Handoko, Indri Faizal, Haji Christian Alimata, Haji Muklis SSIMM.
Kegiatan ini adalah sebuah organisasi atau komunitas mitra PT Makin Jaya Agung yang baru-baru ini mengadakan pertemuan eksklusif dengan 4 pendiri organisasi tersebut di Aston Lampung City Hotel. Pertemuan ini mengindikasikan sebuah acara penting bagi organisasi MJA, di mana para pemimpin dan pendiri berkumpul untuk membahas berbagai aspek penting. Meskipun detail spesifik pertemuan tidak dipublikasikan, dapat diasumsikan bahwa agenda pertemuan mencakup beberapa hal. Strategi organisasi pertemuan ini kemungkinan besar membahas strategi jangka panjang organisasi MJA, termasuk visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Para pemimpin dan pendiri mungkin bertukar pikiran mengenai arah kesuksesan organisasi di masa depan. Pertemuan ini juga dapat menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja organisasi selama periode tertentu. Para pemimpin dan pendiri dapat membahas pencapaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang dapat diambil. Selain strategi dan evaluasi, pertemuan ini juga membahas perencanaan masa depan yang lebih baik, serta membuka peluang mitra baru MJA, agar jangan ragu-ragu untuk segera bergabung menjadi keluarga MJA. Karena di sini MJA menyediakan sumbernya sehat, sumbernya uang. Hotel ini menyediakan fasilitas dan layanan yang sangat baik untuk berbagai jenis acara, termasuk pertemuan bisnis, konferensi, dan acara-acara eksklusif lainnya. Suasana yang nyaman dan profesional di hotel ini tentunya mendukung kelancaran dan produktivitas pertemuan para pemimpin MJA. Pertemuan antara 56 pemimpin MJA dan 4 pendiri organisasi di Aston Lampung City Hotel merupakan momen penting bagi organisasi tersebut. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pemimpin dan pendiri untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan merencanakan masa depan organisasi. Aston Lampung City Hotel dengan fasilitasnya yang memadai memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk kesuksesan acara ini. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh 4 founder, serta memberikan ilmu dan strategi sukses bergabung di MJA kepada pemimpin MJA di masa depan. Dalam sambutannya, 4 founder mengajak para pemimpin MJA untuk segera menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas untuk segera bergabung di PT Makin Jaya Agung, karena perusahaan ini tepat untuk Anda bergabung menuju kesuksesan hakiki di dunia dan di akhirat, karena perusahaan ini memberikan peluang kaya, sehat, serta memberikan program kepedulian sosial bagi masyarakat, tuturnya. Dari media Sumatera News TV mengabarkan. Komando, Jangan ke depan. 1, 2, siap. 1, 2, oke. Maka respon kita ini akan terbentuk dengan sendirinya. Ini tergantung respon kita. Tapi kalau misalnya hari ini respon kita sudah betul-betul saya pasti kaya di sini, itu akan beda nanti ke depan. Karena apa? Kita ini jajaran leader. Ya, inilah orang-orang terbaik ya di Lampung ini. Tapi saya lihat belum ada yang betul-betul baik ini. Iya kan? Calon baik. Saya coba ambil posisinya tadi Pak Ustadi. Sebenarnya kehadiran kami ini bukan mau mengajari. Jadi saya hanya mau memastikan bahwa hari ini sebenarnya kita ini sangat memungkinkan bisa kaya di sini. Sangat memungkinkan. Dan ini sebentar sampai sore kita kupas semua. Siap. Tidak mungkin saya bertahan di sini. Saya ini bukan pemilik perusahaan. Saya ini tidak mengambil dari keuntungan Bapak Ibu. Saya ini murni juga dari jaringan. Seperti beliau-beliau. Karena keuntungannya ini sudah dibagi habis kita. Dan kita sudah memberikan juga ke bagian berhak kepada kaum duafa. Kita juga sudah memberikan satu konsep di mana perusahaan tidak memberikan lagi iming-iming atau memberikan semacam stimulus, tetapi kita akan dilatih untuk cerdas menjadi pemain jaringan, membangun jaringan, bukan sebagai karyawan.
Tapi ada satu hal di MJA ini yang nantinya tidak ada duanya di dunia ini, di mana nanti kita akan semua menjadi salah satu pemilik di perusahaan. Iya. Ya. Karena kami ini mau rancang mencari 100 leader. 100 leader bukan di Lampung loh ya, di Indonesia. 100 leader di Indonesia yang betul-betul hampir mirip posisinya dengan seperti para founder. 100 leader ini adalah yang memiliki MJA itu sendiri. Ya. Jadi ada satu hal sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, termasuk di kampung-kampung yang menjadi tolak ukur. Rata-rata ini kan di kampung mau melihat keluarganya siapapun. Termasuk kita mungkin mau melihat anak-anak kita supaya ada status sosialnya. Betul nggak kira-kira? Supaya ada kerjanya. Jadi kepastian hidup ini yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Betul. Jadi meskipun itu hanya pegawai biasa, karyawan biasa, yang penting dia ada kepastian hidup. Punya gaji 1 bulan 3 juta, yang penting ada. Dan itulah yang di rata-rata orang-orang, utamanya di kampung-kampung ini, inilah yang diidam-idamkan. Sehingga itulah yang menjadikan dia terjebak dalam sebuah kehidupan yang sama sekali tidak akan merasakan namanya kesuksesan. Nah, kenapa yang lain ini di MJA seolah-olah tidak mau total menjalankan MJA? Bahkan orang yang gajinya saja, kita malu loh dengan para pegawai kan. Pegawai itu gajinya kurang lebih 5 juta saja, tapi begitu antusias, disiplin, pergi pagi pulang sore, taat, telaten, betul nggak? Padahal dia hanya mengharapkan kurang lebih 5 juta. Apa sebenarnya di situ? Karena mereka kepingin kepastian hidup. Bahwa saya adalah gajiku, biar saya tidak kaya. Dan dia merasa bangga pulang di kampung, oh saya jadi pegawai, atau saya di perusahaan mana seperti itu kerja. Ditanya tetangganya, di mana anakmu? Anak saya kerja di PT Adira atau PT ini. Seolah-olah itu penyelamat. Betul nggak kira-kira? Nah, padahal itu jebakan. Ya, saya orang-orang begitu kasihan tidak akan merasakan kesuksesan, karena kerugian kita hidup di dunia ini kalau sampai kita tua tidak merasakan sukses. Kita rugi hidup di dunia ini kalau hanya Pajero, Fortuner, kita tidak miliki pribadi. Kita rugi di dunia ini sampai tua kalau hanya rumah megah, rumah 2-3 miliar kita tidak miliki. Itu rugi sekali. Nah, kalau kita terjebak dengan omongan-omongan seperti itu, mencari kepastian yang sebenarnya tidak pasti, nah itulah yang menjebak kita. Nah, hari ini saya mau MJA ini bukan hanya perusahaan seperti di luar, tapi kita nanti akan membuat satu kepastian kehidupan di MJA. Bagaimana Anda masuk di MJA, itu sudah pasti Anda akan selamat di dalam kehidupan, bahkan sudah pasti dalam genggaman kita kesuksesan yang kita akan bikin. Nah, ini kabar gembira yang saya akan berikan kepada kita semua agar betul-betul kita serius di MJA. Jangan menjadikan MJA seperti yang lain. Kita tidak bisa dibandingkan dengan bisnis jaringan lain. Saya tidak mau. Bukanlah tandingan kita, bukanlah level kita untuk dibandingkan dengan perusahaan yang ada sini. Karena konsep kita ini sangat-sangat jauh berbeda dengan konsep yang lain. Nah, ini yang pertama saya sampaikan saja seperti dana SPJ, ya kan? Ini kan tidak ada satupun perusahaan yang memiliki dana diberikan. Coba katanya kalau dana SPJ ini nanti 5 orang kita gabungkan baru dikasih langsung berapa? 14 kali 5 berapa? 7 juta.
Apa kabar Bapak Ibu? Semangat? Sudah sarapan? Oke, saya coba tes dulu. Oh, nggak enak ya? Saya coba tes dulu kesemangatannya. MJA! Kok masih ada yang duduk? MJA! Ada yang masih duduk? Oh, kebetulan pendek. Saya kira duduk. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi yang memiliki lain keyakinan. Oke Bapak Ibu, hari ini saya yakin dan saya percaya hari ini Anda betul-betul meluangkan waktu untuk hadir di sini, betul? Anda mungkin punya kesibukan, Anda ada full apan dan sebagainya, betul nggak? Ada yang sudah janji closing hari ini, tapi Anda tetap mengutamakan hari ini Anda ikut meeting, betul nggak? Nah, mungkin masih ada teman saudara Anda yang mengalahkan tidak ikut meeting karena keperluan lain, betul nggak? Ini masih ada beberapa orang di antara mungkin teman Anda, leader Anda, downline Anda, upline Anda, betul? Tapi saya memastikan meeting kali ini tidak sia-sia. Entah yang Anda dapatkan banyak atau sedikit, itu tergantung respek Anda terhadap acara ini. Banyak atau sedikitnya ilmu yang Anda dapat hari ini tergantung respek Anda terhadap acara ini, terhadap meeting ini. Tergantung respek Anda ya, menangkap, menerima apa yang diberikan, ilmu-ilmu yang diberikan dari ponder-ponder. Paham Bapak Ibu? Oke, silakan duduk. MJA. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoyo. Latar belakang sampai saat ini saya masih aktif di kepolisian, berkantor di Polda Sulawesi Tenggara, Kendari. Kata orang latar belakang tidak penting, yang penting latar depan. Dan saya berdinas sudah sejak 2003 sampai 2025, sudah kurang lebih 20 tahun. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita menjalankan bisnis network. Cita-cita saya jadi polisi, punya gaji, dan berharap sukses. Ternyata tidak nyambung. Karena yang namanya pegawai kan penghasilannya terukur. Nah, dan harapan sukses saya itu besar. Mau kaya, mau sukses. Tapi ya itu tadi, hanya dapat penghasilan bulanan saja. Akhirnya diberikan Tuhan mendapatkan kesempatan mengenal dunia industri network, dan disitulah saya mulai berkembang, saya belajar, dan akhirnya kata orang sukses. Kalau cuma 20 miliar ada. Bahkan kawan-kawannya Pak Haji Raja ini banyak yang datang ke rumah, orang-orang partai, menyarankan saya untuk jadi calon wali kota karena melihat rumah besar. Tapi saya bilang, bukan saya menolak, bukan saya tidak mau, saya fokus dulu di kepolisian. Saya tidak tahu ke depan, mungkin bisa jadi saya jadi pejabat.
berawal dari industri network, dan siapa saja berhak kaya. Bapak Ibu juga saya lihat sudah menjadi calon-calon orang kaya ini. Dan memang orang kaya itu ngumpulnya dengan orang kaya. Karena kalau dia jadi sopir pasti ngumpulnya bercerita, berkawan, mendengarkan cerita atau keilmuan dari seorang sopir. Makanya jangan sekali salah berteman. Makanya hari ini saya katakan selamat, Anda sudah berkumpul dengan orang kaya. Dan Anda semuanya datang ke sini punya harapan, tentunya semuanya mau sukses, semuanya memiliki kebebasan. Kata Pak Haji Kris, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang merdeka? Orang merdeka itu membangun rumah bukan sesuai keuangan, tapi sesuai keinginan. Seperti Pak Juragan, rumahnya kan sesuai keinginan. Kalau beli rumah perumahan 6 kali 6 berarti sesuai keuangan. Semuanya mau jadi orang kaya? Ya. Maunya itu jangan hanya di kata-kata tapi di tindakan. Nah, dan ketika kita bertindak di MJA ini sudah tepat karena kendaraannya jelas. Kendaraan jelas. Karena banyak orang di luaran sana mau kaya mau sukses, hanya sekedar mau kaya mau sukses tapi arahnya tidak tepat. Karena yang menentukan itu arah. Arah itu yang paling penting. Arah dan kendaraan. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, saya sarankan kepada Anda semuanya, kalau ada Pak Polisi atau TNI, prospek saja. Karena Pak Polisi dan Pak TNI itu biasanya hanya keren bajunya saja. Karena SK-nya di BRI. Jadi teman-teman jangan gengsi, oh dia polisi, saya takut deh Pak. Prospek. Kalau Anda prospek didatangi polisi sekalian jelaskan, dudukkan di situ. Kalau perlu panggil. Kalau misalnya ada datang ke wilayah atau ke desa atau ke kecamatan mana, panggil kepala desanya, panggil polisinya, panggil babinsanya, bilang Pak saya mau membuka usaha di sini, sengaja Bapak sebagai tokoh masyarakat saya undang di sini supaya Bapak yang lebih tahu duluan daripada masyarakatnya. Berani gak kira-kira? Berani. Berani. Siapa yang sudah punya mitra polisi? Wah ini baru 2 orang hebat itu, luar biasa. Kenapa yang lain belum prospek polisi? Takut. Orang nggak mau Pak. Hah? Mana belum ketemu tiap jalan ketemu polisi? Alasan. Belum mau diundang Pak. Belum mau diundang. Hah? Belum mau diundang. Polisi juga kan manusia. Hah? Makanya prospek supaya dia kaya. Sibuk. Jadi kadang teman-teman, kita ini kan kadang terbatas, selalu kita melihat orang itu bahwa dia tidak punya uang, bahwa dia tidak bisa, mungkin dia sibuk, mungkin dia negatif. Itu hanya ketakutan bayang-bayang yang ada di dalam diri kita. Padahal kalau kita tabrak saja, kita tidak ngerti. Mungkin bisa jadi dia tidak punya uang, mungkin bisa jadi dia tidak gabung, tapi bisa jadi dari dia dari teman-temannya itu ketemu orang-orang hebat. Iya. Kadang kitanya hanya terbatas bahwa orang itu tidak punya uang atau tidak bisa. Makanya di MJA ini kan sebenarnya semuanya orang pasti kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai umat Islam saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya bisa berada di Kota Lampung di tengah-tengah keluarga besar MJA, di mana hari ini
tahapannya mulai mengerucut, teman-teman yang betul-betul siap berkomitmen sukses. Dan hari ini awal kita melaksanakan leader meeting eksklusif. Maksudnya eksklusif berarti dia di atas kebiasaan-kebiasaan meeting yang lain. Berarti inilah nantinya saya yakin dan hakul yakin di ruangan ini nanti pasti banyak yang jadi miliarder. Dan hari ini memang namanya style and emotion. Saya justru melihat lebih semangat daripada kami karena teman-teman semua pakai jas. Nah, saya tadi kan mau pakai jas sebenarnya, ternyata enggak jadi pakai jas. Akhirnya saya lihat auranya malah lebih hebat ini daripada para founder ini yang pakaiannya biasa. Bahkan saya berharap di antara Bapak Ibu semua ini ada yang masih bujang. Cuman satu. Hero. Masih jomblo. Saya berharap ini justru ke depan doa saya ini teman-teman keluarga MJA bisa melebihi kesuksesannya dengan para founder semuanya. Jadi dalam perjalanan saya setelah mundur dari kepala desa di tahun 2012 ya, saya kan jadi kepala desa itu umur 25 tahun. Dan saya banyak malang melintang di dunia usaha. Bahkan tugas saya setelah masuk di industri network marketing ini bukan hanya sekedar menjalankan bisnis ini, akan tetapi saya juga mencoba mempelajari dunia kehidupan. Ya, alhamdulillah di usia saya 30 tahun lebih bisa merasakan kesuksesan itu dari industri network. Tapi saya tidak pernah menutup diri untuk bahwa di luar itu seperti apa. Ternyata saya mencoba masuk di beberapa segmentasi kehidupan yang orang lain ngomong itu bagus. Baik kontraktor, pengusaha, politisi, dan lain-lain. Nah, ternyata saya melihat ada fenomena satu kehidupan yang di sana agak tidak balance dengan pemikiran-pemikiran saya sebagai hakikat manusia. Jadi satu-satunya yang saya dapatkan pekerjaan yang sangat bagus, yang betul-betul memanusiakan manusia, memiliki kebebasan waktu yang apa yang diinginkan manusia, sebenarnya satu-satunya di industri ini, network marketing. Nah, cuman sayangnya di Indonesia ini banyak sekali, ada 400 lebih industri network yang ada di Indonesia ini. Itu dalam data kementerian, yang betul-betul mereka punya orientasi hanya mengayakan dirinya, seperti itu. Bahkan yang terlibat hari ini ada 6 juta pekerja network yang ada di Indonesia. Ini cukup fantastis dalam pergerakan industri ini, yaitu dengan tahun 2022 saja itu sekitar 6,7 triliun itu hasil daripada industri network. Itu saya update terus di beberapa data pusat informasi dari perdagangan. Nah, artinya industri ini adalah industri yang sangat
menjanjikan dan sangat digandrungi sekarang di dunia. Bahkan di Amerika, industri seperti ini itu sangat banyak. Bahkan di Dubai sendiri para orang-orang menengah ke atas, dokter, bahkan para pengacara semua, mereka rata-rata banyak yang terjun di industri ini. Tapi sayangnya banyak orang yang menyalahgunakan gitu. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang pasar terbaik di Asia Tenggara. Tapi sayangnya di Indonesia ini banyak sekali yang kepingin kaya instan yang diiming-iming itu, sehingga banyak sekali orang tertipu. Bahkan saya buka data di Lampung ini paling rawan penipuan. Betul betul. Banyak sekali yang masuk bisnis investasi atau bisnis semacam model ini yang berkedok. Nah, ini yang perlu kita semuanya pahami. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebenarnya alhamdulillah kita tidak salah lah. Jadi gelarnya di sini itu predikatnya. Jadi ada VIP, ada top leader, ada ring 1. Khusus Lampung, bukan nasional loh ya. Khusus Lampung itu. Kalau nasional nanti beda. Makanya hari ini para founder datang ke sini ini ingin menilai, ingin melihat Anda dan ingin memantau sampai dengan bulan 10. Memantau perkembangan Anda yang hadir hari ini. Hadiri. Karena dulu saya di saat adanya rencana untuk pengangkatan leader nasional, kalau bisa nyogok, saya sogok, saya habiskan harta saya nyogok, apa yang saya punya saya sogok, yang penting saya diangkat. Karena itu gerbang kesuksesan setelah diangkat, karena kepengaruhan Anda itu akan dilihat oleh seluruh Indonesia, bukan hanya jaringan Anda saja. Tak melihat kinerja Anda, tidak bisa Anda sogok. Walaupun hari ini Anda punya uang banyak, oh nanti saya sogok Pak Founder biar saya diangkat jadi leader. Nggak laku uang Anda.